Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Flandri Landruwi dari Teknik Informatika kelas TI 21.A1 dengan NIM 312110604. Kali ini saya akan menjelaskan tentang evolusi komputer. Evolusi komputer. Komputer berawal dari mesin perhitungan atau disebut dengan komputasi. Dengan seiringnya berkembangnya zaman, komputer terus berevolusi menjadi alat yang berguna bagi manusia. Komputer berasal dari bahasa Latin atau computare yang berarti berhitung. Komputer pertama kali ditemukan oleh Charles Pick pada tahun 1800. Beliau membuat mesin bernama mesin analitis. Tetapi pada zaman ini teknologi belum berkembang, jadi beliau tidak dapat menyelesaikan mesin tersebut. Pada tahun 1937 terdapat ilmuwan yang bernama John V. Atanasoff. Beliau membuat komputer lalu memberi nama Atanasoff Berry Computer atau disingkat dengan ABC. Pada tahun inilah komputer elektronik termuka. Nah, komputer dibagi dengan beberapa generasi, yakni diantaranya sebagai berikut. Generasi pertama pada tahun 1940 sampai tahun 1956. Generasi pertama ini sudah menggunakan bahasa mesin. Komputer di generasi pertama, komputer yang bernama UNIVAC dan ENIAC. Komputer ini juga menggunakan 18.000 tabung dengan ukuran 1.800 kaki yang memiliki berat 30 ton. Dengan sistem pengoperasian komputer ini cukup sulit, yakni menggunakan Pascal dan pita kertas untuk melakukan input agar melakukan output dan menghasilkan printout. Komputer ini menggunakan biaya yang sangat besar, yakni sekitar 1 juta US dollar. Nah, tujuan komputer ini dibuat untuk membantu tentara US atau Amerika untuk menghitung sasaran bom pada Perang Dunia Kedua. Selanjutnya generasi kedua. Generasi kedua dari tahun 1956 hingga 1964. Pada generasi ini, tabung generasi pertama sudah digantikan oleh transistor. Nah, transistor ini memiliki beberapa keunggulan, baik dari segi hemat energi, bentuk, dana yang digunakan jauh lebih murah, dan penyimpanan memori yang sudah berbentuk magnetik. Pada generasi ini sudah menggunakan bahasa assembly dan juga bahasa simbolik. Contoh dari generasi kedua yaitu IBM 700, IBM series 1400, dan Mark IV. Nah, selanjutnya komputer generasi ketiga dari tahun 1964 hingga 1970. Pada generasi ini sudah menggunakan interjet IC dan juga ukuran transistor sudah menjadi kecil. Dan pada masa generasi inilah muka dari keyboard dan juga monitor seperti gambar di samping. Masa generasi ini komputer sudah menerapkan microprogramming, ialah teknik yang mendapatkan lapisan organisasi komputer antara perangkat keras unit, proses pusat, dan arsitektur. Set arsitektur yang terlihat oleh program komputer sumber dari Wikipedia yang saya dapat. Contoh komputer dari generasi yang ketiga yaitu IBM S360 merupakan komputer pertama yang menggunakan IC dan diperkenalkan pada tahun 1964. Nah,
Selanjutnya ke generasi 4, yakni sejak tahun 1971 hingga kini. Pada generasi ini sudah menggunakan mikroprosesor dan semikonduktor, yakni banyak yang bertransistor yang berada di dalamnya. Pada periode ini, Intel menjadi perusahaan yang mempelopori kecanggihan hingga saat ini. Pada tahun 1971, IBM telah menciptakan komputer untuk rumahan. Pada tahun 1985, Apple mengeluarkan sistem operasi yang bernama Macintosh. Nah, pada generasi ini asal mula laptop tercipta. Nah, selanjutnya komputer generasi kelima. Dari tahun 1900 hingga sekarang, pada generasi ini teknologi sudah canggih dengan menggunakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence, yakni para ilmuwan telah membuat komputer yang memiliki pikiran layaknya seperti manusia. Nah, pada generasi ini digadang-gadang sebagai tahapan perkembangan teknologi paling canggih saat ini dan diciptakan pertama kali pada tahun 1980. Nah, peningkatannya dari segi visualisasi menjadikan tampilan visual pada komputer di generasi kelima ini dan mempunyai resolusi yang sangat tinggi dan begitu tajam. Nah, tadi sudah saya jelaskan tentang evolusi komputer memiliki 5 generasi. Selain komponen komputer terbagi menjadi 3, ya. Software adalah data yang diprogram, disimpan, dan diformat secara digital dengan fungsi tertentu. Contohnya, kita menyimpan data di file manager atau kita menuliskan nama kita di Microsoft Word terus disimpan ke manager. Kedua, hardware. Semua jenis komponen yang ada pada komputer yang mana bagian fisiknya bisa disentuh. Contoh, keyboard, mouse, dan monitor. Lalu yang ketiga, firmware. Firmware adalah orang yang menggunakan atau user yang mengoperasikan perangkat komputer. Nah, contohnya saya suka sekali menggunakan komputer, berarti saya adalah firmware. Nah, kali ini kita akan membahas perkembangan teknologi komputer. Nah, yang pertama ada cloud computing atau komputasi awal, ialah teknologi internet sebagai pusat pengelolaan data, penyimpanan data, serta aplikasi. Pada penggunaan teknologi ini, itu mempermudah dalam mengakses segala hal. Lalu ada big data, ialah data maupun informasi yang dapat disusun, diolah, dianalisa, disimpan. Big data berfungsi segala lini, baik menggunakan untuk bisnis maupun bukan. Selanjutnya ada Internet of Things atau disingkat IoT, ialah alat atau mesin yang terkoneksi dengan jaringan internet dengan mudah tanpa memerlukan bantuan manusia. Selanjutnya ada Artificial Intelligence, ialah membuat komputer memiliki kecerdasan mirip dengan manusia. Selanjutnya ada Augmented Reality, disingkat AR, ialah teknologi yang mengkolaborasikan antara perdamaian V2 ataupun 3 dimensi dengan lingkup nyata. 3 dimensi selanjutnya memproyeksikan dalam waktu yang nyata. Oke, contohnya additive manufacturing, RPM, bioteknologi, percetakan 3 dimensi yang digunakan industri manufaktur. Selanjutnya, intelligent system, ialah proses yang menyatukan antar komponen yang berada di komputer dan software. Selanjutnya ada cyber security, ialah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan informasi dengan bertujuan adanya cyber attack. Apa sih cyber attack? Itu
cyber attack adalah kegiatan yang memberikan kerugian bagi korban jika mengetahuinya. Nah, sekian tentang pembahasan evolusi komputer. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri dulu. Terima kasih.